Bagi Bapak Siprianus Aymolu dari suku Bahasa. Mohon dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para mempelai yang berbahagia, Bapak Mama Saksi, kedua rumpun keluarga besar yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan anak-anak kita. Pada pihak lain, di dalam keluarga kita berkelahi. Di dalam keluarga kita cekcok. Di dalam keluarga kita mendapat dosa asal dari keluarga pertama Adam dan Hawa. Saudara terkasih, meskipun demikian, Tuhan Allah ingin supaya keluarga-keluarga di dunia ini mendapat berkat. Dan Tuhan Allah mau supaya keluarganya di dunia ini diperbaiki. Tuhan Allah ingin supaya keluarga. Oleh karena itu, Tuhan Yesus ini, Tuhan Allah kita, lahir dalam keluarga Nazaret untuk memperbaiki citra Tuhan, gambaran Tuhan dalam keluarga Nazaret. Jangan Allah sendiri datang untuk mengikat perkawinan ini. Dengan menerima sakramen perkawinan, Tuhan Allah ingin supaya keluarganya di dunia ini diberkati, dan keluarganya di dunia ini adalah gambaran citra Tuhan. Saudara terkasih, kedua mempelai, dua pasang ini mengundang kita agar keluarganya diberkati Tuhan, agar keluarga-keluarga kita juga mendapat berkat, agar dosa dan kurang kita dalam keluarga Tuhan Allah ampun, dan supaya lebih layak merayakan Natal Ibu. Bacaan dari surat Yohanes yang pertama. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita dan di hadapan Allah, sebab kita dituduh olehnya. Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Jikalau hati kita tidak menuntut kita, maka kita mempunyai keberanian, percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dalam firman-Ku, tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Para orang tua merasa malu kalau anak-anaknya hidup di luar perkawinan. Benar atau tidak itu? Kenyataan. Orang tua dulu bilang, kami tidak bisa, tidak pilih sambut, karena anak sudah hidup bersama, kami mau taruh muka di mana? Itu kebudayaan orang Timur Tengah. Jadi berkeluarga ini tidak hanya sekadar kawin, bahasa itu dan bahasa dalam bilang live. Oleh karena itu berkeluarga itu dulu orang tua-tua bilang keluarga itu aman maromat, ina maromat, tiareka. Menjadi bapak mama itu gambaran Tuhan Allah di dunia ini. Jadi berkeluarga itu bukan gambaran diabu. Karena itu dalam kebudayaan orang Timur ini, baik kebudayaan di sebelah bilang itu naik meroma keris ya reklar. Bapak mama itu naik meroma keris ya reklar. Bukan diabu. Menjadi orang tua itu gambaran Tuhan Allah di dunia ini. Dulu, bilang begini dulu, Bapak dulu bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Dulu begitu. Sekarang ini, buah jatuh dari pohon. Karena apa? Tanah miring. Siapa yang buat tanah miring? Tanah ini dulu dan sekarang tetap begitu. Yang buat tanah miring itu maaf bapak mama. Ini karena ini. Injil baca
Bacaan Kudus bilang Tuhan Allah harus jadi pokok. Tuhan Allah itu pokok anggur. Dan kita semua ini cabang dan ranting. Tapi sekarang ini dalam masa sekarang ini setiap orang dia mau jadi besar. Tuhan Allah bilang, akulah pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya, setiap ranting padaku tidak berbuah dipotong, dibersihkan. Jadi supaya kita berbuah harus melekat pada pokok itu Tuhan Allah. Sekarang kita melekat di mana? Melekat di osan, melekat di pangkat, melekat di ekonomi, melekat di ilmu pengetahuan. Karena itu tuh nanti cerai karena kita tidak melekat itu anak. Malaikat agung ini orang tidak percaya malaikat. Hari ini pesta malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Bilang ini 3 malaikat agung yang melindungi kita orang serani. Malaikat Mikael itu dia pakai pedang untuk membunuh setan dan diabu. Tidak tahu ini malaikat Mikael masih ada. Malaikat Gabriel itu dia membawa kabar gembira kepada Bunda Maria. Dan Rafael itu melindungi. Hari ini kamu diberkati dengan hari ulang tahun malaikat agung. Kalau ini siapa yang suruh kamu pilih tanggal ini kita tidak tahu. Pastor yang tentukan kita juga tidak tahu. Ini terjadi dalam dunia kita sekarang berkat hari esok cerai. Siapa yang melindungi kita? 3 malaikat agung. Doa kepada Santo Mikael supaya dia membunuh, diabu. Diabu masih ada tidak? Sekarang ini diabu banyak. Memang malaikat tidak lihat, tapi sekarang ini diabu banyak. Diabu ini masuk juga sampai kita orang serang. Dalam kitab suci dikatakan, diabu ini berkeliaran mencari mangsanya. Mangsa ini banyak berkeliaran. Semakin orang maju, semakin diabu maju. Karena diabu ini dalam bentuk macam-macam, perubahan-perubahan dunia. Sekarang keluarga-keluarga diukur. Ini keluarga orang tani, ini keluarga orang miskin, ini keluarga kaya raya, ini keluarga kawin campur, ini dia yang lebih baik, kami kurang. Kembali bahwa keluarga itu luli. Keluarga harus melekat pada pokok anggur yaitu Kristus Tuhan. Berkat nikah adalah mengambil bagian dalam keputusan Tuhan Allah. Berkat nikah itu seperti kami imam, kami ini luli karena mengambil bagian dalam kehabisan imam. Kamu luli karena dalam berkat nikah. Berkat nikah itu kudus, melahirkan anak. Anak itu titipan Tuhan Allah. Oleh karena itu, dalam itu berkat ini bilang, apa yang dipersatukan Tuhan Allah tidak boleh diceraikan karena harus melekat pada Tuhan Allah. Ya seperti itu orang timur ini kan sebut
Kadang-kadang keluarganya sebut Pak, bilang, kau ini kuda. Ibu sebut bapak ini, kau ini Fahi. Sebut anak-anak bilang, oh ini Legerau. Bilang Manu Fahi. Akhirnya keluarga ini tidak jadi keluarga manusia, tapi keluarga kebun binatang. Tidak tahu keluarga apa. Saya punya kawan, dia ekspert notaris, dan dia keluar. Saya pulang misionaris, ketemu dia di depan. Teman, kau sudah keluar, sudah. Kau anak berapa? Dia jawab saya, Pastor, anak saya 3 ekor. Tadi untuk meneguhkan pernikahan mereka. Saksi orang tua. Naik di atas lupa langsung di atas. Nanti perjalanan hidup yang hendak kalian awali hari ini, orang tua tumpang tangan. Bapak dan Mama tersayang, pada hari ini yang bahagia ini, dari lubuk hati yang paling dalam, doa bagi Bapak dan Mama atas budi baik dan pengabdiannya. Kami tak sanggup membalas semuanya. Karuniakanlah kepada mereka rahmat, kesehatan jiwa dan raga, serta usia yang panjang dan kesuksesan dalam segala karya. Berkatilah mereka dalam karya dan pengabdian. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa penyerahan kedua orang tua. Ya Allah, sumber cinta kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kepercayaanmu. Engkau telah mendidikkan anak-anak kami untuk dibesarkan dan dididik menjadi putra dan putri. Hari ini dengan rasa senang hati kami datang di hadirat-Mu, menyerahkan mereka kepada kebijaksanaan-Mu yang ilahi. Mereka telah dewasa dan dengan kehendak bebasnya mereka telah saling memilih untuk menempuh jalan hidupnya menjadi suami istri dengan membentuk keluarga baru. Dengan restu-Mu, kini kami mohon kepadamu berkenan memberkati dan meneguhkan pernikahan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kedua mempelai yang berbahagia, kalian datang ke tempat ini. Keluarin anjing itu. Serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semua kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan mereka. Bapak Pastor yang kami kasihi, dengan bimbingan Tuhan, kami telah memilih dan memutuskan bersama sebagai teman hidup menurut tata cara Gereja Katolik. Terima kasih atas pernyataan kalian. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada saksi.
para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi perkawinan ini menurut adat Gereja Katolik? Setahu kami, tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Karena itu kami mendukung permohonan mereka. Para mempelai yang berbahagia, setelah mengadakan Wilfridus Medi dan Octaviana Mutik, Andreas Boes dan Regina Taniu, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan penuh ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, kami ikhlas hati. Selama menjalani perkawinan ini, bersedia kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah pada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, Saya Wilfridus Medi memilih engkau Octaviana Mutik menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Octaviana Mutik memilih engkau Wilfridus Medi menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung atau malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara-saudari sumber kekuatan dan kebahagiaan. Apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Andreas Boes, maukah saudara memilih Regina Taniu yang ada di sini mencintainya dengan setia seumur hidup baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, mau. Regina Taniu, maukah saudari menikah dengan Andreas Boes yang ada di sini mencintainya dengan setia seumur hidup baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya mau. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Kristen Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara-saudari sumber kekuatan dan kebahagiaan. Apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Menjadi istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Octaviana Mutik, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku padamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Octaviana Mutik, kenakan cincin ini pada jari suami saudari sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Wilfridus Medi, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kasih kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Andreas Boes, Regina Tahu,
dan ibu kenakan cincin ini pada jari suami saudari sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Kita memberikan aplaus kepada Bapak. Yang telah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci serta dibuatnya sehati sejiwa dalam kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Telah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau pun menciptakan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tidak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh, yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah nurah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dianugerahkan dalam hati mereka. Dalam ikatan iman, harap, dan cinta dalam melaksanakan hukum-hukum-Mu. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebaikan, dan boleh melihat anak cucu mereka. Akhirnya mereka mencapai usia lanjut dan masuk dalam kehidupan yang kudus dalam kerajaan surga. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah yang mengampuni dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang masuk perjamuannya. Tuhan, saya tidak merasa semuanya kepada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak Mama saksi Pak. Pengantin kedua baru Bapak. Bunda Maria, pandanglah kami semua yang sangat berbahagia pada hari ini. Betapa tak terkatakan rasa syukur dan terima kasih kami atas semua yang telah kami terima, terutama bimbingan tangan-Mu yang telah mempertemukan kami. Oleh karena itu, kami mohon bantuan-Mu ya Bunda, bimbinglah dan ajarilah kami membangun keluarga baru seperti keluarga kudus-Mu yang penuh kesederhanaan kami bila kegelapan dan penderitaan menimpa kami. Bantulah kami agar selalu setia satu sama lain, tak jemu-jemu mengusahakan kebahagiaan kami, tak enggan untuk saling berkorban, berani bersikap jujur dan terbuka demi keutuhan keluarga kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bergembira untuk kita semua. Pertama-tama kita berdoa semoga
Hari ini kita berada di Welko, di Kapelasko dengan penuh suasana gembira. Kita bergembira karena dua pasang anak manusia yang hari ini diselamatkan. Sekian lama mereka hidup berkeluarga tanpa disertai. Oleh karena itu, hari ini kita semua berada di sini. Saya katakan kita bergembira dan bersuka cita karena ada karya keselamatan bagi dua pasang pengantin yang hari ini kita terima. Untuk itu kita tepuk tangan. Saya sangat terkesan dengan bapak tadi bahwa kita menjadi keluarga, kita membentuk sesuatu yang kudus. Keluarga itu harus diciptakan kekudusan. Karena di dalam kudus itu, maka semua akan menjadi sinar. Semua yang berada di rumah itu, dalam keluarga itu akan menjadi kudus. Kita sebelum menikah, belum terima sakramen perkawinan, kita belum pantas dikatakan keluarga. Kita baru calon keluarga. Berkat Tuhan, orang tersalur sepenuhnya pada keluarga kita. Oleh karena itu, coba tadi lihat waktu kita masuk itu, mengapa calon pengantin perempuan harus ada di sebelah kiri, pengantin laki-laki harus ada di sebelah kanan. Itu harus dimengerti. Saat itu, selama ini, perempuan dihormati. Dia berada dihormati, dia berada di sebelah kanan, dan laki-laki ada di sebelah, dia hanya mendampingi. Ketika setelah menerima sakramen perkawinan, maka istri menjadi pendamping, suami sebagai pelindung, maka dia harus ada di sebelah kanan untuk melindungi. Harus dimanis, sehingga tadi saya lihat sudah tukar tempat, tapi ibu-ibu itu tetap kembali di tempat. Harus mengerti. Dan mulai dari saat ini selanjutnya ada tempat-tempat resmi, ibu itu harus ada di sebelah kiri karena bapak di kanan untuk melindungi. Tapi apabila ada bahaya harus diberi. Dan mulai saat ini ibu-ibu harus ke kiri.